Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li ridaillahi ta'ala wa li harin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa li ummati ajma'in. Wa nakhusu hasadan ya Allah ila jami' masyayikhina wa ulama'ina khususan li syaihina al-mabub Syekh Syabuddin Siregar wa summa ila syaihihi Syekh Ahmad Daud Siregar al-ma'ruf bituan nabundang wa summa ila Habib Syekh bin Salim al-Attas wa summa ila Abdul Rahman Siregar wa summa ila Ustaz Murabi Ustaz Muhammad Siregar wa summa ila Usman Siregar wa summa ila ulama'ina bi Sumatera Samalia Syekh Mustafa Husain wa fi Sibuhuan wa fi kulli makan min masyariqil ardi magharibiha wa ila sahibi ta'lifi hadzal kitab wa ila jamil asajat tariqan nahwiyah wa ala kullatin salihah min jamil hadirin minal ins wal jin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaina ta'alluma ta'liman nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal muzakara wal tazkira wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallah wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fil walimin waj'alna minal alim wa la taj'al minal jahil. Sampai qabla ghurubi syamsi. Ada. Ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amdana bi asrarihi wa anwari fid darin yamin rabbal alamin. Jadi kemarin waktu ada iha min waktil wujub ila ghurubis syamsi, dari waktu wajib sampai tenggelam matahari yaumal fitri, pada hari fitri. Ya bayal jamu al-hurru al-mazkur ayyuaddiyaha, wajib bagi orang yang merdeka yang sudah kita sebutkan untuk membayar zakat fitrah qabla ghurubis syamsihi, sebelum tenggelam matahari. Jadi sebenarnya ada waktu jawas, boleh tanggal 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Ya waktu sunnahnya, waktu wajibnya adalah ketika sudah tenggelam Ramadan terakhir, masuk 1 Syawal, berarti malam takbiran, itu waktu sampai subuh. Ya, sampai subuh. Waktu yang paling sunnahnya dari habis subuh sampai khotib naik habis khotib naik mimbar makruh, bahkan bisa haram kalau dianggap sepele. Kalau sudah sampai tenggelam matahari tanggal 1 Syawal, habis maghrib, itu hukumnya haram, jatuh qada dan dosa. Sah tapi dosa. Ya, andai kata kamu bayar zakat fitrah ya setelah sholat Id, banyak orang kadang-kadang salah paham soal ini. Zakatnya tetap sah. Cuma ya andai kata pun sah kalau memang ada uzur. Ya ada uzur, ada faktor dan lain sebagainya. Bisa sah saja, cuma dia makruh, bahkan bisa haram kalau dianggap sepele. Walaupun sah, tapi ya ada sebagian ulama menganggap sudah menjadi sedekah biasa. Kalau kita bayar setelah sholat Idul Fitri, maka segera bayarkan untuk zakat fitrah, zakat fitri. Allah hanya minta sekali setahun. Makanya saya pribadi tidak setuju zakat fitrah itu untuk pembangunan masjid. Ya, saya selalu menekankan itu. Kenapa? Karena sudah setahun sekali zakat fitrah. Bukan ada untuk masjid analoginya. Ya, kadang-kadang itu tadi. Memang disengaja pengurus tuh bagaimana supaya masjid dapat kebahagiaan, karena memang sekarang ini rata-rata orang pakai duit. Ya, nggak tahan pakai duit. Ini solusinya kata dia.
Amman ay an kulli muslimin, daripada orang-orang ay setiap muslim, talzimu nafaqatuhu, yang wajib dinafkahi, maka keluarkan zakatnya. Jadi setiap orang yang wajib engkau nafkahi, berarti wajib kau keluarkan zakatnya. Ya, wajib bagimu. Tapi kamu tidak wajib ibaratnya membayarkan zakat fitrah, zakat ya, kecuali nafkah. Kalau nafkah, kalau tinggal samamu oke. Ya, tapi tidak wajib kamu andai kata membayari zakat fitrahnya bapak dari istrimu. Tidak wajib. Iya. Ya, ibaratnya fitrah istri dari, ya, istri dari, ya, ibaratnya istri dari bapakmu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Istri dari bapaknya. Mungkin ada istri ya. Nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, mesti. Bizauziyatin, ya, termasuk di sini adalah istri, pasangan, keluarkan zakatnya. Masya syukron. Ya, ini namanya banyak ini bahasa babiyah. Ya. Kenapa? Karena istri wajib dinafkahi. Ya. Maka langkah mulianya kita yang sang berjuang nafkah. Istri wajib dinafkahi. Tapi kalau soal istri harus sesuai ini. As-sabru alaz zawajat, alaz zaujat. Enggak alaz zaujah, tapi alaz zaujat. Harus sabar sama istri-istri. Nah, itu. Au milkin, atau budak yang kita miliki. Au qarabatin, atau kerabat. Au qarabatin, atau kerabat. Maksudnya kerabat yang mana? Ada kerabat itu al-abwah. Al-abwah itu ayah kita, nggak mampu dia ke atas. Ke atas dia, itu al-abwah namanya. Ya, korobat namanya. Kalau anak, kalau namanya ibaratnya bahasanya adalah an-nubuwah. An-nubuwah itu nabuah itu ke bawah, berarti anak. Anak miskin, nggak bisa, nggak mampu dia. Ya, ibaratnya anak anaknya anak ke bawah namanya. Korobat. Hinal gurub, ketika tenggelam matahari di akhir Ramadan. Hinal gurubi, ketika tenggelam matahari di akhir bulan suci Ramadan. Bayar zakatnya. Keluarkan zakat fitrahnya. Walau raja'iyatan, sekalipun wanita yang sudah ditolak tapi masih tolak raji. Sekalipun istrimu yang sudah ditolak. Ya, udah kita tolak. Nah, udah dapat malam takbiran. Jadi, padahal statusnya sedang ditolak tapi masih tolak roja. Masih ada rujuknya. Tolak 1, tolak 2. Nah, itu. Ya, tolak ke sini bukan tolak-tolakan begini. Apa? Nah, ya. Karena apa? Masih kamu wajib nafkahi, kecuali dan tidak nusus. Ya. Kalau kasus istrinya itu dicerai karena perselingkuhan, itu pengkhianatan di atas nusus lagi itu. Maka tidak wajib nafkahi. Ya, kadang-kadang orang nggak paham status hukum itu. Kalau dia faktornya
Ya udah, kalau dapat istrinya jelas, sudah jelas-jelas selingkuh, udah ceraikan aja. Ngapain dipertahankan? Langsung putuskan. Ya, karena dia nanti akan mengulang lagi karena dia lemah. Ya. Karena dia perempuan, kalau sudah menerima ya laki-laki lain di hatinya, berarti dia ya pada hakikatnya cintanya sudah habis pada dirimu. Dia hanya bermujammalat dengan dirimu. Faktor anak. Karena perempuan tidak akan menyerahkan dirinya, bahkan harga dirinya kepada laki-laki yang dia tidak dicintai. Ya. Itu hebatnya perempuan. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu bisa, walaupun dia bermain dengan wanita lain, jajan dengan wanita lain, ya, memainkan kacang wanita lain. Nah, martabak, lopit, ya, orang lain. Ya, dia tetap mencintai satu wanita yang mungkin di rumahnya istrinya. Dia tetap. Nah, itu laki-laki. Makanya pada hakikatnya perempuan itu tidak diciptakan untuk banyak laki-laki. Memang dia nggak boleh poliandri. Nah, itu. Poliandri. Ya. Aw hamilan ba'inan, atau wanita yang sedang hamil bain, sudah tolak bain tapi hamil. Kalau tolak bain berarti sudah tolak 3, nggak bisa kembali lagi. Tapi hamil. Walaupun begitu kita keluarkan zakat fitrahnya masih tanggung. Tapi udah tolak bain, udah tolak 3. Walaupun tolak 3, soalnya istrinya sedang hamil. Tapi kalau nggak hamil, tidak wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Itu syaratnya hamil. Kalau tidak hamil, wajib nggak keluarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib. Perlu dipahami. Sayang nih kalau nggak hadir tidak kajian pikir ini. Banyak ilmu sebenarnya sini. Nanti kita tanya masyarakat, kita ingat, oh, kami ngaji dulu gini dalam kitab I'anah atau dalam Fathul Mu'in. Ya? Apanya? Iya, tolak bain itu tolak 3. Tolak bain itu tolak 3. Tapi kalau dia hamil walaupun tolak 3, maka tetap wajib kita bayar zakat fitrahnya karena kita menanggungnya. Padahal sudah tolak 3, nggak akan bisa lagi gabung. Sudah tolak 3, habis itu nanti dia boleh menikah lagi setelah masa apanya, dia boleh nikah. Andai kata mau kita kembali harus diceraikan, nggak bisa disetting-setting. Sebulan nih hamil. Apanya? Walaupun sebulan, yang penting hamil. Ya. Walau amatan, sekalipun budak perempuan. Jadi budak itu sebenarnya orang menilai kenapa dalam Islam ada perbudakan? Sebenarnya itu adalah hasil dari perperangan rata-rata. Jadi dulu orang kafir itu kalau sudah terjadi berperang, kaum muslimin, orang Islam yang ditawan, itu mereka jadikan budak. Maka Islam juga untuk ada tukar menukar itu perlu tentu mereka juga ketika terdapat tawanan, mereka jadi budak. Kemudian Islam ajarannya itu menghapuskan perbudakan. Sampai sekarang nggak ada lagi perbudakan. Kecuali budak-budak Bengkalis. Ya, nggak ada lagi. Walaupun ada sekarang katanya di beberapa berita kemarin masih ada mengamalkan itu tadi, sistem perbudakan tadi. Foto saja ini. Gambar kirim dia. Jadi ada orang nanya, budak itu kok bisa dipegang? Ya namanya budak itu statusnya macam barang. Dan budak itu boleh jadi budak itu menikah. Apa maksudnya? Tapi begini dalam Islam itu, kalau kita statusnya merdeka. Nih, perhatikan. Statusnya merdeka. Kita nikahi budak, ya tentu anak kita itu kita nikahi nih budak perempuan. Kita nikahi, lahir anak. Maka berarti ummu
Ya. Ya, maka jadi dia ibu daripada budak tersebut, mualat namanya. Maka otomatis secara otomatis nanti ibunya ini akan menjadi merdeka. Akan menjadi merdeka sendiri. Sebab kita sudah ketika dia sudah melahirkan anak. Kenapa? Karena budak itu bebas, kita gauli boleh, kita pegang boleh, karena sudah milik kita. Karena kita tuannya. Akhirnya sebab kita gauli dia, justru dia nanti akan menyebabkan bisa bebas dari perbudakan. Karena dia sudah menjadi anak, apalagi sudah besar nanti otomatis ini ibunya jadi merdeka. Jadi kita mengangkat, membebaskan. Makanya dalam ajaran Islam itu, kiparat-kiparat ya, puasa, kalau ada suami istri melakukan hubungan dengan sengaja, apa salah satunya? Memerdekakan budak. Nah, jadi itu otomatis begitu. Tapi tidak sebaliknya. Ya, makanya milkul yamin, halal itu. Kalau sudah milik kita halal. Walaupun budak itu punya suami. Walaupun budak itu punya pasangan. Sudah berkeluarga. Nah, itu seterusnya. Di sini yang menghapuskan budak. Ya, ajaran Islam ini. Nabi SAW. Kan Nabi tidak suka dengan adanya perbudakan. Jadi ada hukum tersendiri. Makanya di bab-bab fikih itu di bab akhir dibuat ada bab budak. Memang walaupun sekadar kenapa dalam fikih itu ada tetap bab budak, yaitu sekedar ilmu lagi. Ya, sekedar ilmu aja lagi. Ya, sekedar ilmu. Nah, tahu kita ilmu budak. Padahal nggak ada lagi aplikasinya, nggak lagi. Semua kita ini merdeka, nggak ada lagi perbudakan. Makanya orang yang kena kifarat sekarang ketika puasa Ramadan, maka dia di mana dia memerdekakan budak? Nggak bisa lagi, berarti dia tinggal 2 lagi. Puasa 2 bulan berturut-turut atau apa? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu diantaranya. Dah. Fayalzamu fitratuhuma, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah perempuan yang hamil, yang rujuk perempuan yang tolak raji tadi, atau yang ya hamil bain, yang tolak 3 tapi hamil, tetap dia keluarkan fitrahnya karena faqatihima, sebagaimana nafkah keduanya. Jadi istri yang ditolak, kalau selagi istri ditolak rujuk, masih tolak raji, masih wajib kita nafkahi. Ya. Ya lu ya, wajib dinafkahi. Kecuali nanti wala tazibu an zaujatin nasijatin, tidak wajib. Perlu pahami. Tidak wajib kita nafkahi an zaujatin, dari istri nasijatin, yang nusus, yang durhaka. Tapi tadi yang tolak raji yang bukan karena nusus, bukan karena apa, memang udah ceraikannya, enggak bisa lagi bersama, ya dia ceraikan. Walaupun tidak ditolak. Apanya? Wazawjin nasi yang durhaka. Apanya? Istri yang durhaka. Nasi jatuhnya. Iya. Iya. Yang durhaka. Kalau durhaka mengkhianati kita, selingkuh, itu di atas ada apa lagi? Durhaka lagi, khianat namanya. Iya, tidak wajib. Pas ya timbul biasanya udah pas melayan nama lawan peneda istri ini mana wajib zakat ya tunggu pekerjaan li sukuti nafaqati anha, karena gugurnya nafkah daripadanya. Karena gugur kita menafkahi perempuan yang nusus, yang durhaka. Hati-hati, yang nggak usah takut. Kalau memang nggak bisa bersama lagi, lepaskan. Karena tolak itu adalah ada kalanya wajib.
Kalau sudah berkait itu bisa wajib. Lepaskan, nggak bisa lagi diapakan. Gimana lagi mau kita apakan? Pas dia pas kita ibanan biami terbayang-bayang manung bekas nalak. As mertama lu aneh ini, Pak. Dong lecet-lecet nih, Pak kan? Tambah listrik. Seteng bayangkan mangga. Oh, guru dah. Langsung terbayang. Bahkan tajibu alaiha, wajib bagi wanita yang nusus tadi, yang durhaka tadi sama suaminya. Hei para perempuan yang durhaka, wajib bagimu bayar zakat, bayar fitrah sendiri. Ingkanat goniyatan, kalau engkau kaya, dirimu sendiri yang bayar zakatnya. Anggu kayo ada buri. Ya bisa ya. Kalau perempuannya enggak, kalau durhaka. Kalau enggak durhaka, enggak. Wah, tengok nanti sini. Ada tuh jawaban. Sabar dulu, mungkin misalnya ada itu. Sabar dulu. Sabar, amin. Wala an hurratin goniyatin. Nah, ini kan jawab nih. Tidak wajib mengeluarkan ya. Tidak wajib fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah dari perempuan an hurratin ghaniyatin, dari perempuan merdeka yang kaya, goiri nasijatin, yang tidak durhaka, tahta mu'sirin, di bawah naungan suami yang sedang kere, yang sedang miskin, yang sedang sulit, tidak bisa bayar zakatnya. Walaupun istrinya kaya, tidak wajib baginya bayar zakat. Ya, karena dia istri, walaupun istrinya kaya, kebetulan suaminya nganggur, duit nggak ada, mau bayar mana? Istrinya kaya, bisa aja bawaan dari harta bapaknya. Nah itu, bayangkan tuh, tidak wajib. Akan tetapi yusannu laha, ya, an tuhrijaha an nafsiha, tapi sunnah bagi wanita tersebut untuk membayarkan zakatnya diri sendiri. Sunnah baginya membayar zakatnya sendiri. Apalagi boleh enggak istri bayar zakatnya kalau kepada suaminya? Boleh. Kalau miskin suaminya, on abang, bayar zakatku tuh abangku. Oh lah bayar. Turun di harga diri. On mabaya bang, abangku moteng nih ya. Ada moteng. Pondok doang. Langsung beda. Sekali. Terus masuk kuliah. Ya, mendiling yang sebetulnya. Fala talzamu alaihi, tidak wajib atasnya, liintifa'i yasarihi, karena ya ketiadaan lapangnya itu seseorang. Modal. Wala alaiha, tidak pula wajib atas wanita perempuan yang tidak durhaka tadi, yang kaya tadi, walaupun dia kaya, suaminya nggak mampu bayar zakat fitrah, tidak wajib atas dirinya, likamali taslimiha nafsahalahu, karena sempurnanya kepasrahan, penyerahan dirinya, nafsaha lahu, kepada suaminya. Itu wanita hebat itu. Ya, jadi perempuan itu tidak wajib atasnya, karena dia sempurna, patuh, pasrah. Ini maksudnya dalam maknanya, sempurna taslimiha nafsahalahu, sempurna dia menyerahkan dirinya kepada suaminya, totalitas untuk melayani suaminya. Ya, dalam artian apa? Maksudnya, kata guru saya dulu, kata dia, kapanpun diajak suaminya nggak pernah nolak, kecuali sakit atau sedang bersedih. Ini dalilnya nih. Wanita-wanita itu harus
full likamali taslimati, menyerah sempurna, utuh, menyerahkan dirinya kepada suaminya secara totalitas. Kapanpun diajak, mau dia musim dingin, musim panas, mau siang atau malam, tak mengenal waktu, siap siaga. Nah itu. Hah? Standby. Oh, pikir tiri minggu lalu. Oh, bina na botak uli. Kondisi. Saya pelan buat kaju naran. Masih saking ayaw. Ya. Wala an waladin sagirin ghaniyin. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah an waladin sagirin, dari anak yang kecil walaupun kaya. Berprestasi dan gitu. Iya. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat an waladin dari anak yang kecil yang kaya. Maksudnya gimana? Goniin patajibu min malihi, maka wajib min malihi, daripada hartanya. Harta siapa? Anak kecil tersebut. Berarti ini atas ayahnya nih. Fa in akhrajal abu, fa in akhraja al abu anhu min malihi jaja. Tapi jika mengeluarkan oleh ayahnya daripada harta, min malihi, dari hartanya sendiri, jaja, maka boleh. Dari harta anak tadi. Iya, diri sendiri maka boleh. Kalau gue dibagi dua ayat nih. Allah, jika dia boleh dari harta si anak sekalipun, bahkan dari harta ibaratnya min malis sogir, jaja, mengeluarkan boleh tersebut. Munang dengan 100 juta. Jadi artis. Ya, seperti apa tuh? Kan ada kemarin tuh artis kaya dia kan, anak kecil. Sering dipanggil-panggil, nah itu maksudnya. Tapi waroja'a inna wa arruju, maka dia boleh merujuk kembali jika dia berniat untuk mengulang kembali, merujuk kembali. Jangan ribut sayang. Kecil yang goni. Masuk gon. Kayak Goni, ya goni. Wa fitratu waladi zina ala ummihi, wajib mengeluarkan zakat fitrah atas anak zina. Atas siapa yang wajib? Ala ummihi, atas ibunya. Ya, ibunya. Anak ayat ni nama min asalnya mi. Narung ayat ni sih. Ya, al waladu lil firas walil akhir hadar. Anak itu berdasarkan pernikahan yang sah bagi yang berzina sia-sia. Enggak bisa disebutkan kepada ayahnya walaupun dia yang mencetaknya. Mirip juga. Bawa pemirip, mirip si Borkat. Tidak tercatat di kuah. Wala an waladin kabirin qadirin ala kasbin, tidak wajib. Tidak wajib atas orang tua mengeluarkan zakat fitrah daripada anak yang sudah dewasa, sudah besar, qadirin, yang sudah mampu, ala kasbin, berusaha mencari nafkah. Sudah dewasa, sudah punya profesi, tidak wajib atas orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya bayarkan zakat anaknya tanpa izin sau pengetahuan daripada anaknya tersebut, maka tetap tidak menggugurkan kewajiban atas anaknya tersebut yang sudah mampu tadi. Apa maksudnya?
Sekiranya ayahnya tadi mengeluarkan zakat anaknya yang padahal anaknya sudah dewasa, mampu, sudah usaha sendiri, tidak izin dia keluarkan zakatnya, tidak memadai, dan si Fulan tadi masih tetap punya kewajiban membayar zakat fitrah. Yang dibuat ya, jangan dibuat. Kecuali dia tahu, kalau atas izin dia atau setahu dia boleh. Mulai sana nih nggak ya? Aku nih kan anggo mantak bela nih nggak ya? Oban danon mo orang tu dia. Oh membayar nih. Nanti ada tanda di sini. Oh benih ayam ini. Orang kami nih nggak ya kan? 5 tuk mana ya? Awan bisa tutup bagian tu aja. Boleh nggak? Anggo dia gitu apa? Perwakilan kutu ayah. Ini kan anggo dia awan perwakilan kutu ayah. Bisa. Udah perwakilan kutu ayah. Betul. Alah, berarti mengaji ayat tak? Maksudnya berarti ya nih. Orang mengaji berarti dia. Dan masalah zakat itu akad salaman itu tidak syarat, tidak rukun. Ijab qabul itu tidak syarat, tidak rukun. Yang penting niat dah ada yang menerima selesai. Ya. Nanti kata susah. Bukan syarat, bukan. Penting kamu nih niat bayar zakat cuma ya, kalau salaman itu masuk budaya, kebiasaan kita. Tapi bisa haram kalau kita takmir masjid, ya sengaja memang kalau cantik baru mau. Kalau ada nih kawan, ya kalau cantik baru salamnya. Kalau nggak cantik pakai lapis. Oh, kayak malu. Aku Marlo, bira no Bisa ada kabar cantik-cantik. Anda tuh. Permol sih ya. Halo. Kos-kosan nih. Mahasiswa. wala tajibu al-fitratu an qannin kafirin. Tidak wajib membayar zakat terhadap budak yang kafir. Kafir itu kan. Begitu juga jangankan budak, istri yang kafir nggak wajib, kerabat yang kafir, kerabat kita tak ayah tak apapun, tidak wajib kita keluarkan zakat fitrahnya. Karena syaratnya mesti muslim. Wala an murtadin, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak wajib bayar zakat fitrah atas orang yang murtad. Murtadin. Illa an ada lil Islam, kecuali dia kembali kepada Islam. Murtad dia tiba-tiba kembali kepada Islam, wajib dia qada itu. Untuk tadi yang sahabat dibayar. Wa talzamu ala zauji, wajib atas seorang suami fitratu khadimati zaujati, oleh fitrah pembantu pelayan daripada istrinya. Ya. Fitrah daripada khadimatu zaujah, berarti pelayan pembantu dari istrinya, si suami. Ingkanat amatahu, jika ada budak perempuannya itu, au amatah atau budaknya wanita itu, wa ahdamaha iyaha, sama-sama berkhidmat kepada keduanya, maksudnya sama-sama, ya, maka la mu'jirata yang tidak digaji. Kalau tidak digaji, pembantu atau sekalipun dia budak, kalau dia pembantu, pelayan lah, pembantu lah, ya, yang tidak digaji, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh si yang punya tadi. Kalau digaji enggak? Kalau digaji enggak? Iya, dia sendiri. Kalau pembantu-pembantu yang ada sekarang kalau digaji enggak? Berarti gaji. Beda gitu, Bang. Waman sahabat dan orang-orang yang menemaninya, ya, menemani istrinya,
Atau perempuan itu walau biiznihi, walaupun dengan izinnya alal mu'tamad, di atas pendapat mu'tamad. Wa ala sayyidi, wajib atas tuan. Fitratu amatihi, oleh zakat fitrah budaknya perempuan. Kamu tuannya, ada budak perempuan, wajib keluarkan zakatnya. Al-muzawwijati, sekalipun budak perempuan yang sudah bersuami, yang sudah menikah, limuksirin, karena kebetulan suaminya kere, suaminya miskin, orang susah. Ya, tuannya ini kita yang punya budak perempuan tuh. Ustaz, ya berserikat merap bayoden ya. Ini cerita. Ini kita bicara budak. Ya. Kalau kebetulan ada nanti ada anakmu, dari itu bisa terangkat dia nanti. Bisa berubah statusnya. Iya, bisa berubah. Wa alal hurratil ghaniyatil muzawwajati li abdin. Ya, wajib atas perempuan yang merdeka. Yang merdeka, yang kaya, sudah merdeka, kaya, al-muzawwijati, yang sudah bersuami, li'abadin, kalau dia memiliki budak, kepada budaknya. La alaihi, tidak wajib zakat fitrah atas budak tersebut. Apa maksudnya? La alaihi, tidak atas budak itu. Ya, budak enggak wajib keluarga zakat. Yang wajib siapa? Yang punya budak, bosnya, tuannya, nyonyanya. Walau gonian, walaupun budak itu kaya. Walau gonian, walaupun budak itu kaya. Kalau kaya itu ya? Qala fil bahri, dikatakan dalam kitab Al-Bahr. Lau ghaba zauju, jika suami hilang. Ya, pergi entah ke mana. Ya, tidak meninggalkan nafkah kepada istrinya. Ya, idza ghaba zauju, apabila hilang seorang suami atau kabur suami, hilang, menghilang. Tidak ada berita tanpa meninggalkan nafkah kepada istrinya. Fali zaujati, maka atas seorang istri, iktiradu nafaqatiha, boleh meminjam nafkahnya, lid darurati, karena darurat. Boleh meminjam dulu sementara. Karena nafkah itu kewajiban istri, kewajiban suami. La fitratiha, tidak pula fitrahnya. Tapi tidak yang wajib apa? Boleh dia apa? Iktiradu nafaqatiha, boleh dia pinjam untuk nafkah dirinya. Lid darurati, karena darurah, kebutuhan, darurat. Tapi la fitratiha, tidak untuk bayar fitrah perempuan itu, karena itu tanggung jawab suami. Ini kata suami entah kemana, Bang Toib mungkin. Li'annahu al-matalibu, karena sesungguhnya lah suami itulah yang dituntut. Suami itu yang diminta oleh agama. Wa kadza ba'duhu al-muhtaj, begitu juga oleh sebagian yang memang betul membutuhkan, entah adiknya atau ibu. Wa tajibul fitratu ala man marra amman zukira, atau amman zakara. Wajib membayar zakat fitrah atas orang-orang yang telah terdahulu kita bahas daripada orang yang telah disebutkan. Muslim, merdeka, mampu, wajib. Disebutkan berarti. Ya. Apa dia? Inpudila, jika berlebih dari makanan pokok, mumawwinin, ya, dari makanan pokok, lahu talzamuhu mu'natahu, yang baginya punya kewajiban tanggung jawab, min nafsihi, daripada dirinya, wa ghairihi, dan selainnya, dan yang lainnya, yauma idin, pada hari Id, wa lailatihi, pada dan malamnya. Maksudnya kepada orang yang dia tanggung kapan, ya tanggung jawabnya ya setidaknya pada hari Id itu tadi dan malamnya.
Ya, maksudnya apa ini? Putdilen apa? Berlebih makanan pokok. Intinya ketika dia tadi menafkahi mungkin ada ya, ibunya yang susah atau siapapun, jadi anak, istri kan. Nah, jadi andai kata ibaratnya untuk malam itu, untuk satu malam lengkap hari Id itu masih ada berlebih. Ya, masih ada berlebih. Wa an malbasin dari pakaian, wa maskanin tempat. Ya. Wa khadimin, begitu juga pembantu, yahtazu ilaihima, yang membutuhkan kepada keduanya. Huwa, yang dianya, au mumawwinu, atau yang dia tanggung jawabi. Wa andainin, dan setelah berlebih, setelah ada kelebihan ya, daripada yang wajib zakat itu adalah ada kelebihan setelah dia andaini membayar hutang. Ya, sekalipun setelah dia bayar hutangnya andainin. Alal mu'tamadi, pendapat mu'tamad. Ustadz, aku mau nanya, Ustadz, sholat isya jam 3:30 boleh nggak? Boleh, boleh, saudara. Ya, sampai ya batasnya sampai waktu subuh. Itu pendapat yang muktamad. Tapi tentu kita kehati-hatian. Sebelum masuk waktu itu kita sudah selesai. Boleh. Ya, kadang-kadang para sahabat itu sholat isyanya ada dulu. Pernah itu hampir mendapati subuh. Sholat isyanya. Ada kalanya begitu. Cuma tidak menjadi kebiasaan. Ya, khilafan lil majmu'i, berbeda dengan dalam kitab majmu', walau mu'ajjalan, walaupun dia ditangguhkan, wa in radiya sahibuhu, sekalipun ridho oleh pemiliknya, bitakhir, ketika diakhirkan. Ma yuhrijuhu piha, apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu, ay al fitratu, pada zakat fitrah apa yang dikeluarkan? Kan kalau dalam hadis kan dia gandum, kurma, kismis, apa lagi? Peleta yang model apa tuh, kacang-kacangan tuh. Ya. Itu yang dikeluarkan. Jumhur ulama bagi dalam hadis. Ya, jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hambali itu kutul balad, makanan pokok. Ya, Imam Abu Hanifah juga ya cuma membolehkan di luar daripada itu. Dinominalkan. Ya, sehingga mereka dalam ukurannya itu berbeda-beda. Ya, kayak Muhammad Maksum itu beda-beda. Ada 2,5 kilo, ada 2,4 kilo, ada 2,7 kilo. Yang menurut ada 2,7 kilo, ada 2,8 kilo. Nah, tapi mazhab Hanafi itu kalau didominankan, diperkirakan itu ukurannya beda. Mazhab Hanafi yang kalau dikubuskan dia begini. Ya, apalagi beda. Sekarang kita beras. Nah, jadi kalau dia pakai mazhab Hanafi 3,8 kilo. 3,8 kilo. Jadi kalau mau lebih bagus, walaupun boleh sudah dikeluarkan sebenarnya, supaya jangan terlalu nampak talpiknya. Kalau bagus, kalau mau bayar zakat dengan duit, ya ikuti ukuran Hanafi. Itu yang lebih bagus. Itu yang lebih abdol. Jadi zakat fitrah itu, yang penting tidak boleh memberi zakat fitrah dengan beras yang cacat, yang rusak, yang sudah berulat-ulat kita kasih. Enggak sah. Ya, tapi andai kata kamu bayar zakat fitrah, walaupun makananmu adalah beras yang paling bagus, lalu kau kasih bulog asal tidak rusak, sah. Cuma kurang utama. Yang bagus itu makanan seharimu adalah bulog, tapi yang kau kasih yang paling mahal. Nah, itu yang paling bagus. Yang penting jangan rusak. Nah, beras, makanan pokok. Mati naik telepon Bang Roma. Mati lagi. Telepon. Gimana lah? Oh, susun ni dulu. Dua kali. Belum mulai.
perangkat terlalu panas. Belum, Mangali ya. belum saya. Nah, mati bangun. Pilih sih ya. Damai dulu. Memang aku ini nggak buka memang. Iya, Mama. Udah habis kalau sampai puruk ya. Dikit lagi. Wahia ay zakatul fitri sa'un. Dia zakat fitrah itu atau zakat fitri itu ada satu sa'. Satu sa'. Ya. Jadi Berapa satu sa' tuan? Wa huwa arba'atu amdadin 4 mud. Ya, wal muddu ritlun, satu mud itu satu ritil, wasulusun dan sepertiga. Wa qaddarahu jama'atun, memperkirakan oleh sekelompok ulama, bihabnatin bikaffaini mu'tadilaini, dengan genggaman dua telapak tangan yang seimbang, yang adil, yang standar. Mu'tadilaini an kulli wahidin, daripada setiap salah satunya. Bukan begini. Ada orang bukan begini, digabungkan. Ini satu mut segini. Tapi orang yang normal, bukan macam Cok Baba. Orang yang standar. Di sinilah mereka berbeda. Kenapa bisa berbeda ukuran itu? Ada ukuran itu karena tadi jenis itu volume air saja itu beda. Ukuran berat, ada ukuran apanya beda. Kan sama-sama ukuran begini. Tapi ada yang diisi kurma, ada yang diisi gandum, ada yang diisi air. Ibaratnya anggap dulu, itu kan beda apanya. Nah, jadi banyak. Jadi itu yang menjadi unsur perbedaan. Intinya ini, min ghalibi kuti baladihi, daripada kebiasaan makanan pokok negerinya. Apa makanan pokok kita? Bare, ya bare. Berarti bid'ah itu. Ya, ay baladil muaddi anhu, maksudnya negeri yang melaksanakan anhu daripadanya, maksudnya melaksanakan zakat fitrah. Fala tujzi'u min ghairi ghalibi kuti, tidak sah. Min ghairi ghalibi kutihi, dari kebiasaan yang bukan selain daripada kebiasaan makanan pokok negerinya. Au kuti muaddin, maksudnya daripada makanan pokok yang melaksanakan zakat tersebut. Kamu udah jelas beras, kau buat jagung, ya nggak bisa. Makanan pokoknya kita bukan jagung. Nah, jadi makanan pokok kutul balad. Nah, jadi kalau mau ditinjau juga sebenarnya pakai duit, apalagi sekarang di hampir beberapa negara sudah mulai pakai duit. Itu bisa saja nanti tanpa talpik pun kita boleh mengikuti pendapat ya Abdul Qasim. Ya memang dari kalangan mazhab Malik yang memperkenankan sedemikian, andai kata ukurannya pun tetap 2,5, sah-sah saja. Ya. Apalagi sama masyarakat awam. Udah, kita sampaikan yang penting punya dasar. Yang penting dia ada pondasinya kuat. Kita sama-sama kuat kok. Untung ada banyak ya. Apalagi sekarang kebutuhan orang. Kira-kira orang senyumnya mana lebaran? Dikasih duit atau dikasih beras? Senyumnya. Kira-kira orang itu ibaratnya saya kasih beras. Ibaratnya beras saja lah nggak ada duit. Kita kasih pasabadu. Dapat dia ya berapa karung? 5 karung. Lalu saya 1 karung, saya kasih 500.000. Mana senangan dia? Saya kasih 5 karung atau 500.000? Ya, au baladihi, atau maksudnya makanan pokok negerinya. Kenapa? Karena litasawwupin nufus, itu yang sesuai dengan keinginan diri. Lizalik. Ya, litasawwupin nufus, itu yang keinginan diri sesuai. Ang ben no makanan na lain tuan mencret me. Na biasa tong. Wa min summa, dari sana la wajib sorpuha, mentasarufkan zakat tersebut li fuqara'i baladin, bagi orang-orang miskin fakir negeri tersebut, al muadda anhu, yang melaksanakan zakat. Fa illam yu'rab, jika tidak diketahui, bikin seperti orang yang kabur, bagaimana zakatnya? Papihi ara'un minha, maka di situ ada beberapa pendapat. Minha, diantaranya ikhrajuha halan, dikeluarkan juga saat itu. Ya, wa minha annaha la tajibu, bahwasanya seseorang yang kabur tadi, yang kabur entah kemana,
belum datang itu tidak wajib illa kecuali ija'adah, kecuali kembali fi qaulin, ija'adah kecuali dia kembali baru wajib. Wa fi qaulin, pada satu perkataan la syai'a, tidak ada kewajiban padanya. Ya, tidak ada kewajiban padanya. Itu zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah perlu kita pahami ilmunya. Jadi menurut jumhur ulama, mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali, ya, itu tidak mesti zakat fitrah itu mesti ke 8 asnaf. Boleh saja satu asnaf itu boleh saja. Bahkan mazhab Malik itu fakir miskin aja udah. Mereka memahami ya innamas shadaqatu lil fuqaratu lil ikhtiyari, pilihan. Pilihan. Ya, lil ikhtiyari, pilihan saja menurut jumhur ulama. Ya, saya miskin aja untuk kita analogikan. Boleh, sah-sah saja. Andai kata pun zakat itu hanya mereka berikan kepada satu saja per setiap anak, sah dalam mazhab jumhur ulama. Dalam fakir satu. Atau ibaratnya satu aja kepada satu orang asal tidak melebihi kapasitas yang berlebihan. Jadi dia dalam setiap abad. Kalau ya andai kata ada mazhab khusus fakir saja. Justru amil itu boleh saja tidak dikasih dalam apanya. Boleh saja kalau nggak ada kerjanya, kalau nggak ada manfaatnya. Semuanya mengapakan? Amil. Nah, ini perlu kita pahami. Amil. Amil itu nasib-nasiban. Cuma sekarang ini menjadi masalah amil yang hebat, amil yang kaya. Yang masalah itu sekarang 6 amilnya tercatat, ada 3 nggak pernah kerja, dapat sama dengan yang zolim. Ngambil hak itu, nggak kerja, nggak sesuai dengan pekerjaan. Karena amil itu sesuai dengan tugasnya. Hati-hati. Bisa dimakan subhat dia jadinya. Sudah banyak. Ya, dan kalau mazhab Syafi'i mesti apa yang ada di negeri itu wajib ditasarrufkan kepada 5 asnaf yang ada. 5 asnaf wajib. Dan setiap asnaf wajib minimal 3 orang dari setiap asnaf. Setiap orang 3 orang dari asnaf, dari fakir 3 orang, dari miskin 3 orang, dari ya andai kata dari apa, gharim 3 orang, dari semua minimal 3 dari setiap apa. Nah, adapun soal pembagian pentasarrufkannya tidak mesti sama rata. Paham? Tapi yang paling bagus adalah tetap prinsip keadilan sesuai dengan kebutuhan. Tentu nggak sama, Ustadz Komar. Ya, kamu anaknya, ya ini Ustadz ini anaknya 12. Ya, sama-sama status miskin. Ya, sama Ustadz ini sama ini anak Ustadz ini cuma 1. Ya saya kasihlah nih sama amil itu lo mesti bijak amilnya. Dikasihlah 500.000, dia pun 500.000. Baru dia betul. Oh enggak, alah cukup 2 anak Mia. 500.000. Penuh mesti dipaket, penuh mesti aman, habis. Nah itu dia dalam prinsip. Ikhtiar, pilihan. Ya kalau macam kita Syafi'i itu apa yang ada dan minimal setiap apa tuh 3 orang jiwa. Ya, perwakilan dari wajibnya. Dan tetap apa? Wajib dalam mazhab itu setiap asnaf yang ada. Kalau mu'allaf tidak ada Quran atau hadis yang baku memberi batasannya. Kalau dia sudah mu'allaf itu kan banyak faktornya. Kalau dia sudah kuat keislamannya, ekonominya kuat, nggak mesti walaupun dia apa? Dia sudah belajar Islam lama sebelum masuk Islam. Lalu dia sudah mapan, anggap dulu Peleksio. Itu nggak mesti lagi dikasih. Ya, dia sudah kuat, ke Ustadz. Itu nggak bisa lagi, jangan salah paham tentang mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang ingin dilembutkan hatinya supaya dia lebih kuat lagi biar dia kalau sudah habis itu ada yang membatasi setahun. Ada yang membatasi setahun, tapi tidak ada dalil khusus. Quran ini sampai kadang-kadang 25 tahun mu'allaf dia pengen ya.
Malap bedang dia 25 tahun. Ya. Terkecuali miskin ya. Ya, kecuali miskin. Malap kan. Dulu orang-orang dulu itu rata-rata membayar zakat ke guru ngaji. Ya, karena memang dulu rata-rata kenapa ke guru ngaji? Ya kita nggak bisa salahkan juga karena memang dulu guru ngaji kita nggak ada apanya. Ya, bayangkanlah kadang-kadang kelapanya mau dikasih. Jadi ada kebiasaan begitu. Ya, ada kebiasaan begitu. Ya, cuma kan sekarang ditanya. Ya, gimana guru ngaji kalau dikasih? Ya, kita atas namakan. Kalau memang fakir udah atas nama fakir aja. Ya, cuma fakir yang terhormat. Fakir yang terhormat, yang mulia, guru-guru ngaji. Ya, itu diantaranya masalah zakat fitrah. Tapi kita bagi penitia sangat dianjurkan mendoakan doa tadi itu. Ajarakallah itu. Bima ataita. Oh, itu paling dianjurkan. Ya. Oh, ya. Itu diantaranya masalah zakat fitrah. Bolehkah berutang? Boleh. Asal memang ada analogi untuk membayarnya. Jangan dipaksakan. Kalau memang nggak ada. Jadi tolak ukurnya itu adalah untuk satu malam itu aja sebenarnya. Ada berlebih untuk satu malam. Ini tidak ada, ya 1 bulan bisa. Kenapa nggak bayar zakat? Ah, miskin aku katanya. Jangan. Nah, itu diantaranya. Setelah zakat fitrah. Nanti aku bisa ini. Allah. Ya. Itu masih ada lagi, masih banyak lagi nih Tuan. Asnaf belum kita bahas lagi. Biar kita apa nanti. Ya. Apalagi masalah-masalah amil nanti kan. Karena kita akan jumpa besok. Ya udah pilih. Nah, beda. Tunggu di episode selanjutnya. Ada Tuan, persiapan. Silakan. Ui. Artinya, pikir aja pernah. Alah, biar tahu una penyakit ada dor otak-otak tuaik. Medok tutuan sapi laki obatna. Udah bisa masuk ke ruangan. Nah, arahnya biar gimana. Ayo dah dong. Dong ke lembaga dakwah ada mana surau roy dah. Ano ba itong magandang? Ano nga pinabatan ng mga pagkasunod? Mapa. Ano nga kedua kas namin? Ano mga bisita nila? Baru kita namin eh. Ano di suara itu masuk yun. Ang mahal ko ba? Bagi-bagi yun. Desa kita bus yun. Bulan ro. Ano sampai? Bagi-bagi yun bang. Baru ya. Terus baru orang. Masih kan. Sa YouTube sa kota iba. Ola. Sa kota ko Baru ano. ko suriwak. Baru na bang. Baru bebe na. Alcohol do lalo. Wala, alcohol. Salamat uro Usli. Jadi sana natin. Koy Usli. Sa isa ra di bangit. Selamat ko ro. Selamat ro. Hah? Oh iya. Kamu lah, kalau sila deh.
Tidak tahu di rumah. Masa apa bang ini? 120. Dia milih. Oh, ada Maya. Mana weh? Pas deh. Si orang milihnya mereka 20 kan. Kalau udah nama berganti kopi. Dia milih.